Maxinews hadir di hadapan Anda yang akan mengulas berita-berita terpercaya. Mari kita simak berita berikut ini. Garuda Indonesia, maskapai penerbangan tanah air Indonesia sejak 21 Desember 1949, yang mana sebelumnya bernama Indonesian Airways. Dan di tahun berikutnya, perusahaan ini menjadi milik BUMN. Saat ini, Garuda Indonesia sudah terlisting di dalam Bursa Efek Indonesia. Full service bertajuk Garuda Indonesian Experience merupakan ciri khas dari maskapai tersebut. Bahkan, sudah melakukan penerbangan lebih dari 60 wilayah Nusantara dan memiliki 210 pesawat untuk aktivitas bisnisnya. Tak heran, berbagai penghargaan digapainya, seperti 5 Star On Time Performance Rating 2020 dari Official Airline Guide Flight View dan The Best Airline in Indonesia pada tahun 2017 hingga 2020. Namun, siapa sangka, ternyata perusahaan tersebut terlibat dalam satu kasus yang amat serius dan berdampak pada citranya. Ya, Garuda Indonesia terlibat dalam satu kasus pada laporan keuangan yang awalnya buntung mendadak untung. Signifikansi tersebut dapat terlihat pada pos laba usaha. Jika kita perhatikan di sini, di tahun 2017, Garuda mendapati rugi sebesar 76,18 juta dolar. Lalu tiba-tiba di tahun 2018, laba usaha Garuda melonjak drastis, yakni sebesar 100,8 juta dolar. Tak hanya itu, pendapatan lain-lain yang mana nominal tahun 2017 berjumlah 19 juta dolar dan di tahun 2018 berjumlah 278 juta dolar, sehingga terdapat perbedaan sebesar 259 juta dolar dalam pembulatan. Mengejutkannya, laporan keuangan tahun 2018 tersebut ditolak oleh Komisaris Garuda Indonesia. Kasus tersebut termasuk tindakan fraud. Menurut Albert, jenis fraud dibagi menjadi 5, di mana salah satunya berkaitan dengan kasus yang dilakukan oleh Garuda Indonesia pada persoalan tersebut, yaitu manajemen fraud, yang mana adanya unsur kesengajaan untuk melakukan rekayasa keuangan, yang mana entitas menyembunyikan keaslian mengenai kondisi keuangannya. Albert menyatakan bahwa terdapat 7 elemen fraud yang terdiri atas penyajian, materialitas, kesalahan, kesengajaan, sehingga menjadi suatu yang diyakini dilakukan kepada korban dan kerugian korban. Ketujuh elemen ini dipenuhi oleh Garuda Indonesia. Untuk paparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Hilal. Silahkan Hilal. Baik, terima kasih atas pemaparan yang telah disampaikan oleh Mbak Wila. Kemudian di sini saya akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu tentang pihak-pihak yang terkait. Pihak-pihak yang terkait dalam kasus perekayasaan keuangan Garuda ini terdiri dari berbagai pihak. Yang pertama adalah Dewan Direksi sebagai pelaku utama dari perekayasa laporan keuangan itu sendiri. Yang kedua adalah Komisaris Garuda, yaitu Khairul Tanjung dan Doni Oskaria selaku komisaris. Kemudian yang ketiga ada KAP Tanu Brata Sutanto, Fahmi Bambang dan rekan sebagai audit KAP konsultan. Kemudian ada KAP Kasner Siramuraya, partner BDO sebagai auditor independen. Kemudian yang terakhir ada Mahata Aeroteknologi yang tergabung dari Mahata Group. Baik, selanjutnya kapan terjadinya kasus perekayasaan yang dilakukan oleh pihak Garuda itu? Kasus rekayasa atau window dressing yang dilakukan oleh pihak Garuda dilakukan pada pelaporan keuangan di tahun 2018, di mana terdapat salah satu yang material akibat salah pencatatan pendapatan. Yang kedua, kasus rekayasa tersebut pertama kali ditemukan pada 1 April 2019 setelah 2 komisaris Garuda, yaitu Khairul Tanjung dan Doni Oskaria, menolak untuk menandatangani laporan keuangan Garuda di tahun 2018.
Hal tersebut dilakukan karena dalam prinsip mereka, apa yang dilakukan oleh Garuda adalah sesuatu hal yang salah dan melanggar peraturan. Sebenarnya apa alasan di balik rekayasa yang dilakukan oleh pihak Garuda ini? Nah, menurut kelompok kami, kasus rekayasa atau window dressing yang dilakukan oleh pihak Garuda yang dilakukan pada pelaporan tahun 2016 dikarenakan akibat berbagai hal. Salah satunya adalah tekanan yang dialami oleh pihak direksi yang cukup besar untuk membukukan keuntungan akibat resesi atau kerugian yang lumayan besar di tahun 2017, sehingga menyebabkan pihak Dewan Direksi untuk melakukan window dressing atau memoles laporan keuangan tersebut. Maka jika dilihat dari fraud triangle, tindakan kecurangan atau window dressing yang dilakukan oleh pihak direksi Garuda dapat dianalisis sebagai berikut. Yang pertama adalah satu, pressure. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, tekanan dari berbagai pihak mengingat resesi atau kerugian yang sudah dialami pihak Garuda di tahun 2017 cukup lumayan besar, sehingga mengakibatkan berbagai tekanan kepada pihak direksi untuk segera memperbaiki laporan keuangan milik Garuda tersebut. Yang kedua adalah opportunity, di mana dengan adanya kesepakatan bisnis dengan pihak Mahata Group, Mahata Aero Teknologi yang dinilai cukup besar, maka itu bisa menjadi kesempatan yang bagus bagi pihak Garuda untuk dapat menutupi kerugian-kerugian yang telah dialami oleh mereka. Yang selanjutnya juga adalah di mana internal kontrol yang buruk dari pihak Garuda sendiri yang mengakibatkan berbagai celah untuk melakukan tindakan fraud triangle tersebut. Yang terakhir, rationalism, di mana pihak direksi melakukan tindakan perekasan atau window dressing tersebut merupakan sebuah tindakan yang wajar untuk dilakukan tanpa melanggar aturan-aturan yang ada. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mbak Mirna. Baik, terima kasih Mas Hilal. Nah, bagaimana kasus ini terjadi dan mulai terungkap ke publik, ini berawal dari kontrak kerjasama yang ditandatangani oleh Garuda Indonesia dengan PT Aero Teknologi, di mana kontrak ini bersifat jangka panjang yakni 15 tahun dengan total nilai sekitar 239,9 juta USD, nilai yang cukup fantastis. Nah, dalam kontrak ini dinyatakan bahwa PT Aero Teknologi ini akan menyediakan layanan konektivitas dalam pesawat dalam bentuk Wi-Fi on board. Dari perjalanan kasus yang bisa kita lihat di samping ini, yang menjadi salah satu poin penting itu pada saat tanggal 14 Juni 2019, di mana Kementerian Keuangan selesai memeriksa kantor akuntan publik yang mengaudit PT Garuda Indonesia ini. Nah, dari hasil pemeriksaan, kesimpulannya bahwa kantor akuntan publik ini melakukan audit yang tidak sesuai dengan standar. Nah, ini sebenarnya merupakan suatu kesalahan yang fatal bagi auditor. Karena jika kita rujuk pada literatur yang ada seperti Boynton, itu bisa jadi auditornya tidak menerapkan standar pekerjaan lapangan yang baik. Sebenarnya dalam kasus ini, seperti yang disampaikan oleh teman saya, kedua komisaris ini telah menyampaikan surat keberatan terhadap laba yang di-state dalam laporan keuangan Garuda ini. Namun, surat keberatan ini ditolak dan akhirnya RUPS tetap mengesahkan dengan nilai nominal laba seperti yang telah dipublish sebelumnya. Nah, kemudian seberapa besar sih nilai kontrak PT Aero Teknologi ini mempengaruhi laporan keuangan Garuda Indonesia? Jika kita lihat laporan keuangan Garuda yang belum di restatement, ada komponen pembentuk pendapatan lainnya dari laba usaha Garuda ini sebesar 100 juta USD, merupakan bagian dari pendapatan lain-lain yang bersih, dan itu 78% adalah kontrak dengan Aero Teknologinya. Ini merupakan kategori yang cukup material. Setelah di restatement laporan keuangan dan mengeluarkan nilai kontrak yang tadinya diperhitungkan dalam pendapatan,
Justru laporan keuangan Garuda ini menghasilkan rugi usaha sebesar 139 juta dolar. Nilai ini cukup besar dan sangat berpengaruh bagi laporan keuangan Garuda Indonesia karena secara on face dengan mencatatkan kontrak ini, maka laporan keuangan Garuda itu masih mencatatkan laba. Nah, sebenarnya dari catatan atas laporan keuangannya Garuda itu seharusnya auditor sudah mempunyai insting bahwa ada yang salah. Kemudian kecuali auditornya memang sudah bekerja sama dengan pihak PT Garuda. Karena dari catatan atas laporan keuangan itu bisa dilihat bahwa ada perbedaan yang sangat signifikan dari pendapatan lain-lain tahun 2017 ke tahun 2018, di mana untuk teori-teori yang kita baca, jika ada pergerakan yang signifikan, baik itu meningkat atau menurun, seharusnya itu menjadi tanda bahwa akun tersebut harus kita periksa lebih lanjut. Sekali lagi dari sini bisa kita lihat bahwa kantor akuntan publik ini melakukan kesalahan, melakukan kelalaian. Terlepas dari Garuda Indonesia memang telah bekerja sama dengan kantor akuntan publik ini, sebenarnya kategori mencatatkan pendapatan atau mempercantik laporan keuangan ini telah masuk dalam kategori thrift fraud, yakni fraudulent statement. Kemudian dari kesalahan mereka ini, pihak kantor akuntan publik dan PT Garuda Indonesia itu menerima sanksi dari OJK dan Bursa Efek Indonesia. Nah, dari punishment ini, apa saja sih aturan yang dilanggar oleh pihak Garuda? Dari samping sini kita bisa lihat bahwa Garuda Indonesia melanggar pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Garuda juga melanggar peraturan Bapepam tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten dan perusahaan publik, juga melanggar ISAK 8 dan PSAK 30 tentang sewa. Nah, ISAK 8 ini mengatur tentang menentukan apakah suatu perjanjian ini mengandung sewa, seperti itu. Untuk analisis selanjutnya, mari kita dengarkan analisis yang akan disampaikan oleh Mbak Fitri. Silakan Mbak Fitri. Selanjutnya, untuk membuat perkara ini menjadi terang, maka OJK, BI, dan Kementerian Keuangan melakukan pemanggilan kepada pihak Garuda maupun auditor. Dari hasil pemeriksaan, diperoleh kesimpulan bahwa Garuda dan juga auditornya terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran pada saat penyusunan laporan keuangan tahun 2018. Auditor terbukti tidak dapat mendeteksi kesalahan segi material pada laporan keuangan Garuda karena terdapat 3 standar audit yang dilanggar. Selain itu, KAP belum menerapkan sistem penilaian mutu KAP secara optimal. Garuda Indonesia terbukti dengan sengaja menyusun laporan keuangan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi, sehingga Garuda diwajibkan untuk menyajikan kembali laporan keuangan tahun 2018 dan laporan keuangan periode Januari-Maret 2019 yang harus diserahkan paling lambat tanggal 26 Juli 2019. Dari kasus Garuda, kita dapat belajar bahwa fraud harus dicegah supaya tidak menimbulkan permasalahan yang melibatkan dan merugikan banyak pihak. Untuk menguatkan pengendalian yang dapat mencegah atau mendeteksi perilaku kecurangan, maka terdapat 3 elemen yang harus diperkuat. Yang pertama adalah lingkungan pengendalian, sistem akuntansi, dan kegiatan pengendalian. Untuk mencegah fraud, dapat dilakukan dengan menciptakan budaya kejujuran dan etika yang hal ini dapat dilakukan dengan melaksanakan tone of the atau contoh yang baik dari atas. Kemudian, merekrut karyawan yang mengkomunikasikan harapan terhadap kejujuran dan integritas, menciptakan lingkungan kerja yang positif, penanganan kecurangan dan pelaku yang. Selanjutnya, perusahaan juga harus melakukan penilaian dan mitigasi risiko. Jika fraud sudah terjadi, maka investigasi harus dilakukan. Dan ketika fraud itu terbukti, maka tindakan hukum perlu diambil untuk membuat pelaku jera sehingga kejadian serupa tidak kembali. Sekian maksimis hari ini. Nantikan berita-berita aktual berikutnya.